Masa jabatan presiden tuh ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 2 periode. Nah, jika ada elit politik, ada kelompok orang yang ingin mempertahankan masa jabatan presiden itu lebih dari 2 periode, berarti kan melanggar asas legalitas, melanggar Undang-Undang Dasar. Dan itu masuk dalam kategori apa? Ya kategori makar. Kenapa? Karena mempertahankan pemerintahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat-sahabat hukum pidana, dalam beberapa hari terakhir ini saya diminta pandangannya terkait dengan fakta adanya elit-elit politik kita yang menyampaikan secara terbuka untuk melakukan penundaan terhadap pemilihan umum dan atau menambah masa jabatan presiden 1 periode. Nah, apa yang disampaikan oleh elit politik di hadapan media, di hadapan masyarakat, kemudian juga diikuti dengan gerakan-gerakan ya, yang baru-baru ini terjadi adalah diundangnya ribuan kepala desa ke istana negara untuk juga menyampaikan usulan mereka, apakah itu usulan secara kelembagaan atau personal untuk menunda pemilu atau untuk menambah masa jabatan presiden. Para ahli politik telah menyampaikan pandangannya, ya. Ahli hukum tata negara juga sudah menyampaikan pandangannya. Kira-kira kalau dari sisi hukum pidana, perbuatan yang dilakukan oleh elit politik dan juga sejumlah orang yang memobilisasi kepala desa untuk mengusulkan ya perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak ya. Nah, ini menarik ini ya. Saya mengulasnya secara ringan saja ya. Karena perdebatan ini sangat sengit terjadi saat ini di media. Bahkan bukan hanya di media, di sela-sela buka puasa pun kadang ini didiskusikan di warung ketika akan buka puasa, ketika ngabuburit, di grup-grup media sosial ya. Bahkan ada yang pro dan ada yang kontra. Kira-kira apakah ini masuk dalam konteks kebebasan menyampaikan pandangan? Ini bagian daripada demokrasi seperti yang disampaikan oleh kelompok yang pro masa jabatan 3 periode atau penundaan pemilu, atau ini merupakan satu perbuatan yang melanggar konstitusi menurut pandangan ahli hukum tata negara. Nah, saya tidak masuk ke perdebatan hukum tata negara atau dalam kajian politik. Saya mengkajinya dari sisi hukum pidana ya. Nah, kalau kita baca konstitusi bahwa masa jabatan presiden itu kan 2 periode, itu jelas ya. Jelas. Kemudian juga pemilu itu berdasarkan undang-undang yang ada juga akan diselenggarakan tahun 2024 ya. Karena masa jabatan presiden akan berakhir pada kurun waktu tersebut. Berarti 2023 udah ada persiapan-persiapan. Ini tahun 2022. Jadi tahun depan itu udah ada persiapan untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, saya melihatnya dari perspektif kejahatan terhadap negara. Jadi dalam KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku kedua, itu ada disebut tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Bahasa hukumnya disebut dengan makar. Jadi makar itu adalah perbuatan pertama untuk membunuh presiden dan atau wakil presiden ya. Kemudian juga makar ini juga masuk dalam kategori memisahkan wilayah negara, itu juga makar. Kemudian juga yang dikatakan makar juga menggulingkan pemerintahan yang sah ya.
Itu juga masuk kategori makar. Nah, saya coba melakukan tafsir makar dalam konteks yang berbeda. Mempertahankan pemerintahan dengan melanggar undang-undang dasar, menurut saya juga itu makar. Ya, jadi mempertahankan pemerintahan yang sebetulnya sudah dibatasin oleh undang-undang dasar, itu juga masuk kategori makar. Kenapa? Karena undang-undang dasar berdasarkan asas legalitas ya, bahwa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang itu adalah perbuatan pidana. Masa jabatan presiden itu ditentukan oleh undang-undang dasar 2 periode. Nah, jika ada elit politik, ada kelompok orang yang ingin mempertahankan masa jabatan presiden itu lebih dari 2 periode, berarti kan melanggar asas legalitas, melanggar undang-undang dasar. Dan itu masuk dalam kategori apa? Ya kategori makar. Kenapa? Karena mempertahankan pemerintahan yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya, dan itu kan berpotensi apa? Menimbulkan kekacauan, menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Jadi menurut saya menggunakan tafsir yang ekstensif ya, tafsir yang diperluas, bukan analogi, tafsir yang diperluas. Jadi bisa aja perbuatan itu masuk dalam kategori, oh kan makarnya belum terjadi. Nah, kalau makarnya belum terjadi, itu masuk dalam kategori pemufakatan jahat. Jadi di dalam pemufakatan jahat itu juga ya, di dalam pasal 110 juga diatur. Jadi pemufakatan jahat untuk melakukan makar itu termasuk dalam kategori tindak pidana. Itu ada diatur dalam pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jadi makarnya belum terjadi, pemufakatan jahatnya sudah terjadi, dan pemufakatan jahat itu sudah disampaikan ke publik. Ya, pemufakatan itu bisa aja pemufakatan antara lebih dari 1 orang, ada pemufakatan. Jadi pemufakatan untuk mempertahankan pemerintahan yang menabrak undang-undang dasar. Nah, itu. Jadi kalau kacamata saya ngelihatnya dari dimensi hukum pidana. Ya, hukum pidana yang ada diatur di dalam buku kedua, ya, buku kedua itu bagian pertama. Bagian pertama tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Jadi upaya-upaya untuk mempertahankan pemerintahan dengan melawan hukum dong. Kenapa? Karena undang-undang dasar sudah memberikan batasan 2 periode. Ada kelompok-kelompok ingin mempertahankan menjadi 3 periode atau lebih, kan melawan hukum. Norma hukumnya jelas hanya 2 periode. Jelas itu. Jadi ini bukan soal wacana kebebasan menyampaikan pendapat, bukan. Karena undang-undang udah mengatur, undang-undang dasar lagi. Jadi di atas undang-undang. Dan untuk mengubah undang-undang dasar itu juga nggak mudah ya. Nggak mudah. Beda dengan undang-undang, itu kesepakatan pemerintah bersama DPR. Tapi kalau undang-undang dasar itu terlibat MPR, ada DPD di situ. Bahkan masyarakat juga harus menyetujui nih perubahan undang-undang dasar itu. Jadi betapa beratnya pelanggaran yang dilakukan jika pemufakatan jahat itu dilakukan untuk ya mempertahankan pemerintahan yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Meskipun undang-undang tidak memberikan ancaman pidana, ya memang tidak ada ancaman pidana, tidak ada aturan pidana soal mempertahankan atau soal menambah masa jabatan periodisasi seorang presiden dan wakil presiden. Tetapi undang-undang dasar telah membatasin itu. Dan itu berdasarkan asas ya bahwa satu perbuatan baru dianggap perbuatan pidana jika telah ada aturan undang-undang yang tertulis mengaturnya. Jadi aturan undang-undang yang tertulis mengaturnya adalah undang-undang dasar. Nah, karena itu perbuatan yang melanggar aturan tertulis itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dan kategorinya apa? Karena di dalam KUHP itu ada kejahatan terhadap keamanan negara, ada kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, ada kejahatan kesusilaan, ada kejahatan terhadap harta benda, ya. Ada juga pelanggaran di buku 3. Nah, sehingga yang lebih tepat adalah dari kategori kejahatan itu adalah kejahatan terhadap keamanan negara. Dengan kata lain, kejahatan terhadap keamanan negara itu beberapa pasal menyebutnya sebagai delik makar atau tindak pidana makar. Karena itu harusnya memang upaya-upaya untuk
mempertahankan kekuasaan presiden dan wakil presiden yang jelas-jelas dibatasin oleh undang-undang dasar, itu tidak perlu diwacanakan. Kalau istilahnya kan diwacanakan, tapi menurut pandangan hukum pidana itu bukan diwacanakan, tapi itu perbuatan itu sudah dilakukan. Dalam hukum pidana ada persiapan melakukan tindak pidana, ada percobaan melakukan tindak pidana, ada perbuatan pidananya. Jadi bukan wacana, persiapannya sudah ada. Ya, persiapan sudah ada untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi ini bukan wacana sebetulnya. Karena persiapan sudah ada. Elit politik sudah bicara, mobilisasi kepala desa sudah dilakukan, statement-statement di media juga sudah dilakukan. Ini kan ada persiapan. Persiapan dalam konteks kejahatan terhadap keamanan negara masuk dalam kategori pemufakatan jahat. Ya. Jadi masuk dalam kategori pemufakatan jahat. Jadi sudah ada pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Tindak pidana makarnya memang belum terjadi. Jadi dalam konteks politik mungkin ini disebut wacana, tapi dalam konteks hukum pidana ini persiapan melakukan pidana atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana. Sahabat-sahabat hukum pidana, kira-kira pasal manakah yang relevan untuk menyatakan perbuatan menambah periodisasi presiden yang sudah ditentukan Undang-Undang Dasar hanya 2 periode, dan upaya untuk menunda pemilu itu digolongkan sebagai makar jika dilihat dalam konteks hukum pidana. Nah, saya menafsirkan dari pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, saya memberikan tafsir secara kontrario. Kontrario itu artinya menafsirkan berlawanan dengan apa yang diatur di dalam pasal 107. Meskipun ini mungkin ada juga yang menyatakan apa yang saya tafsirkan itu sebagai analogi. Tapi saya coba membuat tafsir yang tidak dengan analogi. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar sudah melarang itu. Jadi kalau kita baca pasal 107, makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya. Ini kan menggulingkan ya, pemerintahan. Tetapi yang dilakukan saat ini adalah mempertahankan pemerintahan yang melawan hukum. Bukan menggulingkan, ya, mempertahankan pemerintahan dengan melawan hukum. Melawan hukum melanggar Undang-Undang Dasar. Karena itu saya menyatakan pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saya tafsirkan dengan konteks tafsir sistematis juga dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Undang-Undang Dasar sudah melarang itu. Jadi ini tidak masuk analogi. Jadi kalau pasal 107 menyatakan menggulingkan pemerintahan yang sah, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, mempertahankan pemerintahan dengan menabrak Undang-Undang Dasar, ya, itu juga masuk kategori makar. Jadi saya coba mengkaitkannya dengan pasal 107 tadi itu. Yang kedua, ya. Kan perbuatannya belum terjadi. Nah, karena perbuatannya belum terjadi, kita kaitkanlah dengan pemufakatan jahat, ya, yang diatur di dalam pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi misalnya begini ya. Pasal 1010 itu ada ayat 1 dan ayat 2. Saya masuk ke ayat 2-nya. Ayat 2-nya itu berbunyi begini, ayat 2 angka ke-1. Mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kejahatan, atau supaya memberi bantuan pada waktu melakukan, atau memberi kesempatan sarana keterangan untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana diatur dalam pasal 104, 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang salah satunya adalah menggulingkan pemerintahan yang sah. Jadi, setiap orang yang memfasilitasi orang lain, ya, mempersiapkan orang lain untuk mempertahankan pemerintahan ini menabrak Undang-Undang Dasar, itu masuk kategori pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat 2 angka ke-1, ya. Atau di ayat ke-1-nya angka kedua, mencoba memperoleh kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, ya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi sebetulnya ini kategori yang saya sebutkan tadi sebagai pemufakatan jahat yang diatur dalam pasal 110. Ancaman pidananya juga sudah ada. Dengan menafsir secara sistematis
dan kontrario. Meskipun undang-undang KUHP tidak mengatur soal itu secara tertulis, tetapi undang-undang dasar mengaturnya. Lalu KUHP ada mengatur tentang makar 107 ya sama 110. Jadi menurut saya elemen-elemen yang ada di dalam 107 dan 110 memang bisa kita perdebatkan, kita diskusikan. Tetapi kalau saya menafsirkannya secara sistematis, ada norma yang melarangnya. Memang norma itu tidak memberikan ancaman pidana. Kita masuk ke kitab undang-undang hukum pidananya, ada norma yang memiliki kemiripan dengan perbuatan itu, mempertahankan kekuasaan dengan melanggar undang-undang. Dengan demikian, tafsir sistematis, tafsir ekstentif, dan tafsir kontrario saya gunakan sekaligus untuk menyatakan bahwa perbuatan yang ingin mempertahankan, menambah periodisasi masa jabatan presiden itu bisa kita sandingkan dengan atau kita persamakan dengan kategori delik makar. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, supaya kita tidak terjebak terlalu jauh ya dalam pelanggaran hukum pidana ini, ya sebaiknya memang pertama memang harus dihentikan ya. Jadi masa jabatan presiden itu memang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 2 periode. Kecuali ada perubahan di dalam Undang-Undang Dasarnya. Tapi kan ini belum terjadi. Jadi semua perbuatan yang melanggar ketentuan tertulis adalah perbuatan melawan hukum. Semua perbuatan. Kecuali aturan itu tidak ada. Nah itu, kalau aturannya tidak ada, apapun yang kita bicarakan saat ini itu bukan merupakan satu kejahatan. Apapun. Ya, tapi kalau dulu kita lakukan sebelum 98, ini bukan kejahatan. Kenapa? Karena tidak ada batasan periodisasi presiden. Tetapi sekarang sudah ada batasan. Karena itu ada setiap ada rangkaian perbuatan untuk melanggar undang-undang dasar, untuk melanggar hukum pidana, maka kita akan pilih apakah itu persiapan melakukan tindak pidana, percobaan melakukan tindak pidana, atau perbuatan itu sudah selesai. Jadi kalau betul-betul dilakukan, berarti perbuatan itu selesai. Nah, karena itu selesai, jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Persiapan ya masuk juga, karena masuk kategori pemufakatan jahat, melakukan tindak pidana makar. Saya pikir ini ya, sahabat-sahabat hukum pidana, ini satu ulasan yang mungkin juga akan menimbulkan perdebatan di kalangan sahabat hukum pidana. Mungkin ada yang setuju dan tidak setuju, tidak ada masalah. Karena hukum itu memang untuk diperdebatkan. Tidak ada hukum yang datang tiba-tiba untuk tidak diperdebatkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam hukum pidana.